Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi kita mau ngopi-ngopi lagi nih, bagi-bagi cerita ya. Mungkin banyak dari teman-teman tuh merasakan kebingungan ya. Bang, saya bingung, saya heran, saya rasanya nggak nyaman. Mengapa rasa dekat kepada Allah itu semakin berkurang? Dahulu saya rasakan nikmat ya, sholat nikmat, zikir nikmat. Setiap hari itu selalu ada rasa sambung kepada Allah, itu rasanya dekat sekali, nggak ada putus ya. Tapi belakangan hari ini kok rasanya kedekatan dengan Allah itu kok makin berkurang, Bang. Atau bisa dikatakan juga bagi para pengamal zikir nafas itu memahami daya. Kenapa ya Bang? Daya kepada Allah itu kok hilang ya Bang? Gak seperti dulu. Nah di sini banyak teman-teman yang mencari-cari, jadi bingung ya. Apa ada salah ya? Apa kita ada dosa sehingga berkurang rasa dekat itu? Jadi banyak teman-teman yang sudah berjalan, kita ini sudah menjadi salik, sudah menjadi pejalan, dan kita nggak tahu makom kita itu sudah di mana. Ya, jadi mari kita buka ini uraian dari Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam ya. Bagi yang senang membaca kitab Al-Hikam pasti akan paham, atau sudah sering baca tapi nggak paham juga ya, kita kupas di sini. Jadi kalimatnya berbunyi adalah keinginanmu untuk tajrid. Ya, tajrid itu dia hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia. Keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha. Jadi orang yang masih makomnya itu asbab. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat yang samar, syahwat yang halus. Syahwat itu maknanya keinginan ya, keinginan yang sangat halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha, ingin diasbab ya. Padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadat tanpa kasab, tanpa berusaha. Maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Jadi kita harus memahami letak makom kita. Letak makom itu adalah kedudukan kita di mana di sisi Allah ini. Aku ini di tajrid atau masih di asbab, atau aku ini masih asbab atau sudah tajrid. Nah kadang banyak orang nggak paham wilayah ini ya. Terbalik-balik terkadang. Jadi bagi para pengamal zikir nafas itu akan memahami ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, ada rasa sambung yang sangat dekat ya. Zikirku nikmat Bang, sholatku nikmat Bang, ibadahku ngajiku nikmat Bang. Rasanya aku berhadapan dengan Allah, rasanya dekat dengan Allah. Nah jangan sampai kita memiliki syahwat yang samar. Seperti apa tuh Bang syahwat yang samar? Ya engkau hanya menjalani kehidupan ini untuk ibadah. Ibaratnya menyambung hubungan dengan Tuhan ya. Urusanmu hanya tentang akhirat, ibadah. Tapi engkau nggak paham bahwa makommu itu masih asbab. Engkau itu masih harus berusaha, masih harus bekerja ya. Nggak kerja ya nggak ada uang ya. Tapi karena ingin dekat itu menjadi suatu syahwat yang samar, nafsu juga bisa kita bilang nafsu. Sehingga kehidupan kita tentang duniawi ini berat sebelah, hanya akhirat aja ya. Zikir sholat, hidupmu hanya untuk ibadah aja. Tapi duniamu gak kau jalankan.
dan kamu ingin di makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu tuh di asbab. Ya. Nah, makanya di situ Allah cabut rasa dekat itu, sehingga putus dayanya ya. Kok aku sholat nggak nikmat kayak dulu, kok aku zikir nggak seperti dulu, rasa sambung daya kepada Allah nggak seperti dulu, kok hilang, di mana Allah? Ya, di situ ada kesedihan. Ya. Nah, ini banyak orang nggak paham. Ya. Sebenarnya kesalahan kita adalah mengikuti syahwat atau nafsu syahwat yang samar tadi. Ya. Kenapa? Kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya amanah di kehidupan ya. Apalagi kamu berkeluarga, kamu punya anak, kamu punya istri, ada yang harus kamu nafkahi, masa hidupmu untuk zikir aja. Nah, disitulah Allah cabut rasa dekat itu sehingga tidak nikmat lagi seperti dulu. Itu tandanya kamu disuruh turun gunung istilahnya. Ya, udah jangan bertapa terus kau, turun gunung lah. Akhirnya di situ kamu akan kembali kepada asbab. Mulai lagi kita menjadi penduduk bumi lah, bukan penduduk langit lagi. Selama ini kita menganggap diriku penduduk langit kan. Nah, sekarang turun lagi kau ke bumi. Turun ke bumi, berusaha seperti manusia biasa ya, nggak kerja nggak makan ya. Jadi harus kerja, harus ada usaha. Jangan kita nunggu rezeki dari langit ya. Karena apa? Makom kita masih asbab. Kita belum di wilayah tajrid, tapi kepingin tajrid ya. Itu adalah nafsu syahwat yang samar. Lantas gimana bang tentang posisi tajrid? Kita nggak paham kita ini tajrid. Banyak juga yang begitu. Dia sudah tajrid tapi nggak paham bahwa dirinya sudah di makom tajrid. Akhirnya dia turut tetap kepada duniawi ya. Tetap berusaha, tetap begini apa? Ibaratnya ya mengesampingkan perintah Allah yang khusus ya. Orang tajrid itu ada perintah khusus. Misalnya Allah memilih kamu sebagai ulama, Allah memilih kamu sebagai guru, Allah memilih kamu sebagai dai, penceramah. Tapi ini kadang ada juga kita, ngapain aku asik dakwah aja, hidupku hancur ya. Akhirnya dia milih jadi orang biasa. Dia milih jadi pengusaha misalnya. Padahal Allah memberikan dia anugerah ilmu, tapi dia tidak mau berbagi dengan ilmu, tidak mau menjadi sesuatu yang Allah kehendaki. Malah dia mengikuti nafsunya, berusaha. Malah dia tetap di asbab, yaitu turun pangkat namanya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini kalau dia sudah dipilih Allah sebagai ulama, sebagai guru, dan dia nggak mau mengajarkan ilmu yang dititipkan Allah itu, ya segala usahanya itu akan mencelakakan dirinya. Memang Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kemewahan, Allah berikan kekayaan dengan hasil kerja kerasnya. Tapi di akhir cerita nanti dia akan kecewa dengan segala yang dia usahakan. Ya. Karena bukan di situ makomnya sudah tajrid. Jadi apakah tajrid ini nggak kerja bang? Tetap kerja. Jangan dibilang orang tajrid itu nunggu uang dari langit. Ya, tetap dia butuh uang, tetap dia butuh kerja. Cuma kerjanya bukan karena maunya. Kerjanya karena kehendak Allah, karena perintah Allah. Jadi dia bekerjanya kepada Allah. Beda ya, kita bekerja karena dunia, ya engkau seperti biasa kau kerja, ada keringatmu digaji, ya itu kerja dengan manusia ya. Tapi kalau orang sudah ditajrid, dia kerjanya dengan Allah. Jadi yang mencukupi kehidupannya, kebutuhannya, Allah yang cukupkan. Jadi misalnya dia dikehendaki Allah sebagai ulama, ya sudah,
tugas semuanya dakwah. Jangan kau pikirkan uang hidupmu dari mana, ya Allah yang cukupkan. Nah, banyak menjadi dilema orang sudah dikehendaki Allah, sudah dipilih Allah, ditajrid, dia malah turun ke asbab. Nah, kalau kamu nggak paham wilayah ini, ya ini yang bahaya nanti, ya kan? Segala yang kamu usahakan akan membuat dirimu kecewa di belakang hari. Ya, jadi kita harus pahami nih apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Allah kehendaki pada kita. Jangan sampai terbalik-balik ya. Kamu masih asbab tapi nafsumu inginnya tajrid. Aku inginnya ibadah aja lah bang, hidupku bang. Hidupku hanya untuk Allah aja bang. Sholat ngaji zikir, sholat ngaji zikir. Tapi ya rumah tanggamu bisa hancur. Ya, kebutuhanmu hancur. Karena apa? Itu nafsu. Karena kamu berkehendak sesuatu yang belum kedudukanmu. Ya, Allah masih mengkehendaki kamu asbab. Malah kita mintanya tajrid, inginnya tajrid. Atau sebaliknya nih, Allah sudah kehendaki kamu tajrid, tapi kamu inginnya asbab, ya. Dua-dua akan celaka. Ya, kalau kita nggak tahu posisi kita di mana, kedua makom itu akan membuat kita celaka kalau bukan tempat kita. Ya. Jadi para pengamal zikir nafas, saudaraku, sahabatku yang sudah mulai merasa berkurang ya, bang, zikirku nggak seperti dulu bang, kurang rasanya bang. Sholatku nggak seperti dulu bang, nggak dapat lagi kusuk seperti dulu bang. Ya, apalagi kehidupanku rasa sambung kepada Allah kok hilang bang, nggak kayak dulu lagi. Itu tandanya kamu disuruh ke asbab. Sengaja Allah cabut rasa dekat itu, rasa sambung itu, biar kamu tidak terlalu hanyut di situ. Ya, makanya orang yang sudah mulai meminum air rohani istilahnya ya, dia akan haus seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Akhirnya dia lupa diri bahwa dia masih punya tanggung jawab, masih punya amanah ya, masih punya anak istri yang harus dinafkahi. Jangan kau gila zikir aja, jangan kau gila semedi aja, jangan kau gila bertapa aja. Turun gunung sekarang ya, jangan lama-lama kau di gunung itu. Jadi itu signal dari Allah, tanda dari Allah bahwa kamu belum tempatmu di sini. Kamu itu masih asbab. Jangan kau minta-minta tajrid itu. Makanya Allah cabut rasa dekat kita, rasa sambung kita. Agar apa? Kita tidak terlena, tidak hanyut, tidak mabuk ketuhanan. Ya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah membaca kitab Al-Hikam menjadi paham apa yang diuraikan Ibnu Athaillah. Ya. Tajrid yang mana, asbab yang mana, ya. Jadi intinya ciri-ciri tajrid itu di mana bang? Ya biasanya itu para ulama. Memang dia punya tugas khusus dari Allah. Kalau kamu diperankan Allah sebagai penyampai ilmu, jangan kau berusaha, jangan kau jadi pengusaha, ya, jangan kau gila dunia, pasti nanti akan kecewa. Karena sesuatu yang sudah dipilih itu nggak bisa ditolak, ya kan? Di Al-Quran ada ayatnya yang menjadi tamparan keras untuk saya. Langit dan bumi beserta isinya tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Jadi kalau memang kita sudah dipilih sama Allah, kamu datang dengan sukarela atau mau kupaksa, kata Allah. Ya, itu kalam dia itu. Jadi kalau kita secara lembut nggak mau, Allah akan buat suatu kondisi kita terpaksa melakukannya. Ya, jadi kamu banyak-banyak istighfar. Kalau Allah sudah menganggap kamu ditajrid, sudah memilih kamu ditajrid, jangan kau pikirkan dunia. Ya, jauhlah kamu dari dunia. Jangan kau pikirkan aku harus berusaha, jangan.
kamu sudah dipilih. Ya. Dan bagi kita yang belum dipilih, jangan kamu berangan-angan aku ingin tajrid, aku gak perlu lagi usaha. Jangan. Biasanya banyak orang terjebak di sini. Dianggapnya diriku sudah tajrid. Padahal semua yang kubutuhkan bang, buktinya dicukupkan Allah bang. Aku ingin ini dapat, aku ingin itu dapat. Tapi hanya sebatas cukup, kamu gak bisa lebih. Ya. Kalau kamu mau lebih, kembali pada makommu, yaitu asbab. Ya. Jadi kalau seandainya aku mendekat kepada Allah bang, kok hancur semua. Ya. Usaha hancur, apalagi keuangan hancur, rezeki makin sempit, segala macam. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah kikis apa yang melekat pada diri kita. Mungkin melekat pada diri kita duniawi, dunia diambil. Ya. Apa yang kita paling cintai mungkin uang, uang diambil, dibuatnya kamu nggak ada uang. Atau bisa juga penyebab kedua, kamu itu masih asbab, tapi kamu berkehendak untuk tajrid. Ya. Jadi jangan sampai salah kita ya. Di mana posisi kita harus paham. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya uraikan teman-teman bisa renungkan di mana posisi kita. Kita ini masih asbabkah, tajridkah? Ya. Jangan sampai kita nafsu. Ya. Pahami apa yang Allah kehendaki pada dirimu, lakukan amanah sesuai dengan kedudukanmu. Dan jangan berangan-angan, aku inginnya begini, aku inginnya begitu. Ya, karena kalau kita nggak mau dengan sukarela, Allah akan paksa. Itu janji Allah itu pasti. Ya, jadi mudah-mudahan uraian ini bisa dipahami bagi saudaraku, sahabatku yang mungkin mengalami hal yang sama. Bang, aku DN gak kayak dulu bang, lemah dayanya sekarang bang. Ya, tandanya kamu suruh turun gunung. Ya, jangan gila bertapa terus, jangan gila akhirat terus, jangan gila ketuhanan terus. Ya, makomo itu masih asbab. Jangan kau minta-minta tajrid itu, nggak bisa diminta itu. Ya, bahkan orang yang sudah ke situ pun dia nggak paham bahwa dia sudah di situ. Nah, ini harus hati-hati juga. Jadi harus kita pahami di mana tempatmu. Jangan kamu keluar dari tempatmu. Ya. Ya udah, jalani. Aku di asbab bang, jalani. Aku di tajrid bang, jalani. Yang penting jangan ada kehendak dirimu. Ikutilah apa yang dikehendaki olehnya. Ya. Jadi mudah-mudahan uraian ini bisa dipahami untuk saudaraku, sahabatku semua. Silakan diulang-ulang lagi. Ya. Ulang-ulang lagi. Nggak bisa sekali, dua kali kalian dengar, kalian paham. Ulang-ulang lagi. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.